HNI, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Didiklah putra benar cita tentang apa sih produk HNI dan apa aja sih produk yang di bawah naungan HNI. Ini lebih lanjutnya nanti kalau narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita beli pasta gigi di mat-mat lain ya, ketika kita membeli pasta gigi ini dapat apa, Bun? Kita beli nih, kita bawa pulang apa, Bun? Pada pembelian pasta gigi ya. Jadi kita beli di mat itu pulang bawa pasta gigi. Untuk mencret, ini kan di sini juga tertulis hanya di luar ya kalau di botol ya. Itu kenapa ditulis seperti itu? Karena di badan POM itu tidak boleh ada produk luar untuk dijadikan diminum. Itu nggak boleh. Makanya kita legalitas saja obat luar. Padahal ini adalah ramuan yang direbus dengan suhu yang tinggi, jadi aman banget. Jadi anak saya itu kalau di sekolah sakit perut karena di kelasnya ada tersedia ini, dia kalau sakit perut minum ini. Minum boleh. Cuma kalau saya nggak kuat karena kan ramuan bau ramuan itu ya. Tapi kalau anak saya dia minum ini kalau sakit perut gitu. Pasta gigi ini kan bahannya alami. Selain buat gosok gigi, manfaatnya itu belanjanya di mana? Nah, stokis-stokis HNI yang terdekat kayak ini ya Bu Salma. Ini kan stokis ya, stokis itu yang menyediakan produk-produk HNI. Pokoknya ada spanduk HNI gitu. Nah, kebetulan Bu Salma nggak terpaksa ya sama ini kan kemarin. Nah, yuk kita sama-sama menggunakan produk dari anak negeri kita. Salma sampai dia hijrah di HNI itu ada cerita apa sih? Ya, kita dengerin ya Bu ya. Nanti kalau ada tanya-tanya boleh tanyain. Silakan Kak Salma. Dulu saya ini penderita TB. Jadi TB ini termasuk salah satu penyakit terbesar di Indonesia yang sampai saat ini belum ada penurunannya gitu kan. Dan salah satu penyakit yang mematikan lah istilahnya, penyakit yang menyebabkan kematian tertinggi di Indonesia. Jadi waktu itu saya berobat di Rumah Sakit Elizabeth. Ketika kita berobat, setiap obat itu diminum sekali minum pilnya 3, kemudian ditambah lagi dengan obat penetral ginjal gitu kan. Kalau kita nggak minum obat penetral ginjal dari obat TB itu ginjalnya yang kena gitu kan. Jadi setiap berobat harus beli tuh obat ginjal di luar, karena obat ginjal itu pun penetral ginjal itu harganya nggak 100-200 gitu kan, ya lumayan harganya gitu. Jadi sampai pada akhirnya waktu itu sama Kak Elis saya ketemu, nggak ketemu ya kita. Sebenarnya kami udah kenal lama, cuman belum terlalu yakin nih sama produk Kak Elis gitu. Kata Kak Elis ya udah coba pakai HPAI, katanya kan kalau kita minum obat kimia ini lama-lama kan organ penting kita itu yang kena, katanya kan. Akhirnya daripada daripada minum obat ginjal selalu obat TB diminum, obat ginjal diminum gitu kan, TB diminum selalu seperti itu. Perubahannya juga nggak terlalu signifikan. Setiap ronsen masih ada luka jadi paru itu kan. Akhirnya 2 bulan minum obat rumah sakit, pindah ke HPAI. Setelah di HPAI setiap bulan kan ronsen, kalau kita TB itu pasti setiap bulan pasti ada ronsen. Pas ronsen setelah minum HPAI, alhamdulillah
lukanya udah nggak ada pengurangan dari luka itu gitu kan. Bulan berikutnya juga gitu, sampai akhirnya dinyatakan benar-benar sembuh sama dokter. Dari produk yang saya minum waktu itu susu kambing, Dipsqua, Gamat, sama Habatus Sauda. Itu kemarin itu yang diminum untuk obat paru gitu. Jadi akhirnya obat kimia ditinggalkan. Obat kimia ditinggalkan, cuman kontrol aja, dikasih obat, disimpan di nggak diminum gitu, karena kalau kata dokter itu kalau terputus aja sekali ngulang lagi gitu, putus sekali ngulang, supaya nggak ketahuan nih kita terputus, tetap dibawa obatnya pulang. Tetap juga ada nggak ibu beli obat ginjalnya, kadang-kadang ya bohong-bohong sedikit lah ada gitu kan. Di mana bu? Karena kan dokter ini pasti kerjasama sama apotik kan. Ibu Kimia Farma yang mana gitu? Ya ada. Kebetulan suami juga di ini kan di Molek Ayus. Saya bilang iya, suami saya di farmasi juga pak. Jadi obatnya nitip ke suami. Kadang gitu saya tuh. Padahal kita udah obat rumah sakit dibawa pulang. Obat yang diminum obat HPAI gitu. Jadi alhamdulillah sekarang Alhamdulillah udah bersih ya. Alhamdulillah udah bersih, udah mulai berisi badan. Kalau dulu kalau TB itu kan kurus banget. Ya, saya waktu pertama saya itu kan sebenarnya kenal dengan suaminya. Sudah kayak keluarga, cuman belum lama nggak ketemu. Saya pertama kali ketemu itu, masya Allah, ini cekung bu, menghitam, cukup kurus. Itu tapi saya nggak berpikir sakit itu gitu kan, nggak berpikir sakit itu. Baru setelah konsumsi HPAI, baru beliau bercerita dengan saya memutuskan meninggalkan obat-obatan kimia, sudah beralih ke beneran. Saya bilang beneran nggak ini itu obat-obatan dari dokter. Saya emang bener ditinggalin dan sekarang konsumsi ini berapa bulan ya? Konsumsi 3 bulan yang instannya ya, yang rutinnya 3 Rutinnya bulan. 3 bulan ya, Untuk karena- penyembuhan kan memang 3 bulan kan. 3 bulan kalau herbal itu kan prosesnya lama ya bun, jadi dia nggak instan, jadi butuh waktu. Dan alhamdulillah mulai berisi setelah beliau terakhir bilang, kak saya udah cek, alhamdulillah udah nggak ada lagi TB. Luar biasa sekali ya bun ya. Jadi ikhtiar kita melalui yang herbal, yang alami itu lebih aman daripada yang sintetis atau kimia. Meja hidangan. Terima kasih sudah di rumah. Dapat ilmu, dapat makanan.